Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya? Oke, jelas dong. Karena Bu Aini di sini akan lebih semangat lagi kalau kalian juga semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bu Aini sudah memberikan materi mengenai pola bilangan, sama juga mengenai barisan dan deret aritmatika. Namun kali ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Makanya hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika bagian kedua. Oke, sebelum kita memulai ke materi, kalian sekarang siapkan buku catatan kalian. Buku catatan dan juga buku tugas. Buku catatan untuk mencatat materi pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebenarnya yang akan dibahas pada materi kali ini itu tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Hanya saja ada beberapa cara khusus yang akan kita gunakan. Kita akan fokus pada hal tersebut saja. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa yang pertama menentukan suku ke N barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita mengingat lagi materi sebelumnya, yaitu barisan aritmatika. Pengertiannya dulu. Sebenarnya apa sih itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar suku selalu sama. Selisih selalu sama. Seperti apa? Oke, Nah, langsung saja pada contohnya. Contoh barisan aritmatika yang pertama ada 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, 1 ke 4 itu memiliki selisih benar. Selisihnya itu adalah 3. Kenapa? Karena 4 kalau dikurangi dengan angka sebelum 4, yaitu 1, maka pasti 3. 7 dikurangi dengan angka sebelumnya juga sama, 3. Dan ini juga sama dan seterusnya. Sama ya. Jadi 3 ini adalah selisihnya. Maka dia disebut barisan aritmatika. Contoh yang kedua juga sama. 195, 90, 85. Selisihnya adalah negatif 5. Karena 95 dikurangi 100, negatif 5. Atau 85 dikurangi 90, sama, negatif 5. Ini juga sama. Paham ya? Sip. Nah, kemarin juga dibahas menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Kemarin kan menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Caranya seperti ini juga. Tapi sekarang kita akan menggunakan cara cepatnya. Cara khusus mencari rumus suku ke N barisan aritmatika. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari pola bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Kalau kemarin menggunakan cara umum yaitu ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Untuk cara khususnya seperti ini. Terus dulu barisannya dicari bedanya berapa. Bedanya antar bilangan itu berapa? Atau selisihnya 1 ke 4, 3. Ini juga 3. Sama 7 ke 10 juga 3. Berarti bedanya adalah 3. Kalian di sini, 1 ini mewakilkan dari suku yang pertama. Dari pola bilangan barusan. U1 jadinya 1. 4. Urutan yang kedua. U2 sama dengan 4. 7. U3 sama dengan 7. Dan seterusnya ya. UN sama dengan titik-titik. Ini yang akan kita cari. Nah, ini satu ini sebenarnya diperoleh dari 3. 3 ini adalah bedanya tadi. Ini pasti. Kalau bedanya 4, berarti 4 di sini yang dikalikan. Kalau bedanya 3, ya sudah berarti 3. 3 dikali 1. 1 ini mewakilkan apa? Urutan. Untuk mencari angka yang pertama berarti harus kalian kalikan dengan 1 juga. 3 dikali 1 berapa? 3 ya. 3 agar menjadi angka 1 berarti harus dikurangi 2. Paham ya? Oke, next. Sekarang sama. 3 bedanya tadi dikalikan dengan urutan kedua. Karena kita akan mencari angka yang kedua. 3 kali 2 berapa? 6. 6 agar jadi 4 juga sama. Dikurangi 2. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa rumusnya itu adalah ini. Rumus suku ke N-nya 3 dikali ini semua itu adalah N. 3 dikali N dikurangi 2 atau bisa dituliskan dengan 3N dikurangi 2.
Karena sebenarnya semuanya ini pasti sama. Jadi kalian sebenarnya cukup bisa mencari satu urutan saja. U1, U2, U3 atau berapa saja, hanya satu saja. Kalian misalkan jika sudah memperoleh U1, 3 dikali 1 dikurangi 2. Oke, kalian jika sudah paham, U2, U3 step 2 tahap ini bisa kalian langsung next, bisa di skip, lanjut langsung ke ini. Berarti 3N dikali 2 atau 3N min 2. Paham ya? Jadi tidak harus lanjut seperti ini. Contoh soal yang kedua, dari pola bilangan 20, 18, 16, 14, dan seterusnya, tentukan. Yang pertama, rumus suku ke N. Yang tadi itu, berarti nanti ketemu N. Dan yang B, suku ke 51. Berarti U51 yang dicari. Nah, ini cara khusus. Dibuat dulu ya, barisannya sama. Dicari kemudian bedanya. Nah, baru setelah selesai, lanjut. Rumus suku ke N berarti sama. U1 berapa? 20 ya? 20. Kalian lihat bedanya, negatif 2. Negatif 2 dikali 1 atau urutan yang pertama, karena kalian mau mencari urutan yang pertama, suku yang pertama. Min 2 dikali 1 itu berapa? Negatif 2. Negatif 2 agar jadi 20 berarti harus ditambah dengan plus 22. Ini juga sama pasti. Jadi rumusnya adalah negatif 2 dikali N ditambah 22 atau negatif 2N plus 22. Nah, atau ini 22 dikurangi 2N. Kenapa? Kenapa saya tukar? Ini kenapa bisa sama? Sama, karena 22 ini saya tukar ke depan. Positif 22 saya tukar ke depan, tetap ya positif. Negatif 2N ditukar taruh belakang. Ini sebenarnya meskipun tidak kalian rubah, dipindah ke belakang seperti ini, tidak apa-apa, nggak masalah. Cukup sampai sini saja, sudah selesai. Ini yang ditukar hanya berlaku untuk angka yang di depan angka N ini, jika dia berupa angka yang negatif. Negatif 2N, jadi harus taruh belakang. Tapi jika dia itu angkanya sudah positif, tidak perlu dirubah, cukup satu kali itu saja, paham ya? Jangan sampai salah. Nah, yang sini, yang B, suku ke 51. U51, rumusnya sudah diperoleh ini ya. 22 dikurangi 2N. Nah, 22 dikurangi 2 dikali 51. N-nya 51. Sudah dihitung dan ternyata hasilnya adalah suku ke 51 adalah negatif 80. Paham ya? Nah, setelah materi yang saya sampaikan barusan, sekarang waktunya latihan soal agar kalian bisa lebih memahami materi tersebut. Nomor 1. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 122 dari setiap barisan bilangan berikut. Gunakan cara khusus. A. 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. B. Negatif 3, 1, 5, 9, dan seterusnya. Dan C. Barisan bilangan ganjil. Tahu kan? Barisan bilangan ganjil kira-kira angkanya berapa? Oke. Nah, dari ketiga barisan bilangan berikut ini, kalian tentukan rumus suku ke N-nya itu apa? Contohnya seperti misalkan dari yang pertama mungkin jawabannya 3N plus 1 atau seperti itu. Oke, yang ada NN-nya itu maksudnya kalian cari itunya dulu, rumus suku ke N-nya. Nah, baru setelah kalian mendapatkan rumus suku ke N, kalian hitung, cari suku ke 122 dari barisan bilangan berikut, dari masing-masing barisan ini. Jadi A, dicari dulu rumus suku ke N-nya. Kemudian jika sudah selesai memperoleh rumus suku ke N, baru kalian lanjut ke suku ke 122 dicari. Jadi satu pola atau barisan bilangan ini ada dua jawaban. Ini juga sama ya. Lanjut. Nomor 2, gambar di bawah ini menggambarkan pola bilangan. Kalian lihat, yang pertama ada berapa lingkarannya? 1, benar. Yang kedua ada 3 ada. Nah, kalian cari, kalian tulis itu barisan angka-angkanya barusan berapa. Jadi itu semuanya pasti membentuk pola. Nah, di sini pertanyaannya. Tentukan banyak lingkaran yang diperlukan untuk A. Membuat pola ke 2020. Artinya,
Setelah tadi dibuat, kalian buat menjadi suatu bilangan, barisan bilangan, ini 1, 5, berapa ini, dan seterusnya. Kalian cari dulu rumus suku ke N-nya berapa. Setelah mendapat rumus suku ke N, kalian baru cari suku ke 2020. 2020. Oke, paham ya? Lanjut, yang B, tentukan banyak lingkaran yang diperlukan untuk membuat 20 pola pertama. Artinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai 20. Kira-kira semuanya ini total dibutuhkan ada berapa banyak lingkaran? Artinya dia yang ditanya suku atau deret? Nah, benar, deret. Jadi yang ditanya di sini adalah deret 20. S20. Paham ya? Sip. Oke. Jangan lupa silakan dikerjakan di buku tugas atau buku kotak, bukan buku catatan. Buku kotak, oke? Untuk materinya kalian tulis di buku catatan. Baru tugas barusan yang 2 soal itu kalian tulis di buku kotak. Soal wajib kalian tulis. Oke. Pada setiap lembar jawaban kalian, jangan lupa untuk cantumkan identitas diri. Misalkan jawaban kalian ada 2 lembar, jadi setiap lembarnya kalian tulis seperti ini. Nama, absen, dan kelas. Ini juga sama. Nama, absen, dan kelas. Kalian kemudian foto dan kirim ke saya. Kemudian foto jawaban kalian tadi itu kalian kumpulkan melalui email saya. Kumpulkan melalui email. Jadi, kalian buka email kalian, ketik buat pesan baru, ketik kepadanya ini tuh ini kepada, tulis alamat email saya, missaini9661@gmail.com. Nah, di bawahnya kepada itu pasti ada subjeknya kalian ganti ini, kurung siku PB04 tutup lagi kurung siku. Oke, tulisannya harus besar. Ini 0 bukan O. Oke, ingat-ingat ya. Biasanya kalian salah di sini. Kelas kalian strip nama lengkap. Contohnya persis seperti ini. From ini darinya nanti ini pasti otomatis alamat email kalian sendiri. Ini contoh saja. Nah, tuhnya ini kalian ganti kepadanya, ganti yang tadi, missaini9661@gmail.com, dan yang ini, contoh penulisan subjek yang benar. Misalkan kalian 8A, ya tetap ditulis 8A. Kalau kalian kelas 8C, tulis 8C, tulis sesuai dengan kelas kalian. Kemudian kasih strip. Nah, tulis nama kalian sendiri. Paham ya? Pengiriman paling lambat dilakukan hari ini jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang di email saya. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa Bu Aini sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bu Aini sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat meskipun belajar di rumah, dan juga jaga kesehatan. SMN 1 Nguling, belajar di rumah pasti bisa. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.